pas aku sama si A lihat ke belakang emang udah gak ada orang. Kalian ke Jepang mencari cewek apa mencari cuan nih? Kok bisa awet muda ya? Ya kan emang masih muda. Orang minum air rumah tuh dari keran. Oke guys, kembali lagi di podcast LPKSGM bersama aku hostnya Fares, dan sekarang narasumber kita adalah guru kita sendiri, Rizky Sensei. Nah, jadi ini tuh adalah podcast kedua kita, yang dimana sebelumnya itu hostnya Vanosan dan narasumbernya Anggasan. Nah, jadi Rizky Sensei ini guru di LPK SGM ini nih, dan dia pernah kerja di Jepang. Dan sekarang podcast kita adalah Q&A. Kita bakal nanya-nanya ke Rizky Sensei tentang pengalaman dia di Jepang. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Rizky Sensei. Oh gitu. Iya. Nama aku Rizky Juliano. Umur 27 tahun. Aku lahir di Sukabumi tapi lama di Bandung gitu. Jadi baru di sini. Gak usah lah ya. Gak salah ya. Udah Oke. cukup lama di sini gitu. Udah Terus ini cukup lama. udah pengajar sama kepala asrama juga. Jadi kalau Oke. misalkan nanti kalian tinggal di sini, kepala asramanya aku. Oke, berarti selain dia jadi guru, dia juga sebagai kepala asrama, guys. Nah, ini kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya ya. Jangan dia atau beliau. Oh ya, jadi beliau ini selain jadi guru adalah sebagai kepala asrama gitu. Nah, jadi kita nggak usah basa-basi, langsung pertanyaan aja kali ya. Emang gak suka basa-basi. Iya, nggak usah basa-basi kita mah. Kayak kalau suka tuh suka bilang suka gitu. Kalau misalkan bahas apa langsung bahas. Bahas apa langsung bahas gitu. Nah, dari pertanyaan pertama gitu, apa yang bikin Rizky Sensei tertarik nih buat kerja di Jepang gitu? Atau kok Sensei suka sih sama tentang hal-hal yang berbau dengan Jepang gitu? Kalau aku pribadi sih nggak ada hal yang spesial sih gitu ya, cuma suka aja, sekedar suka gitu dari musiknya kan. Oke. Pertama dari musik sih, kalau kayak Japanese rock itu aku suka banget. Mungkin karena itu terpengaruh juga sih sedikit demi sedikit buat kerja di Jepang. Tapi alasan utamanya aku kerja di Jepang tuh karena aku nggak kuliah. Gitu, nggak kuliah kan, terus gabut juga di rumah. Nah kebetulan sekolahku dulu itu dia ada program kerjasama sama salah satu LPK swasta juga, jadi aku daftar dan gak taunya keterima sampai berangkat gitu. Oh gitu. Tapi sebelum ke LPK ini ada nggak sih kemauan buat kuliah gitu? Oh jelas, soalnya aku kan dulu emang suka banget belajar bahasa gitu kan. Dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, Belanda, terus Prancis juga aku pernah belajar, bahasa Jerman juga pernah, terus bahasa Cina juga sedikit sih kalau bahasa Cina, karena kan aku nggak bisa bacanya kan gitu. Jadi kebetulan kalau misalkan ada peluang kerja di luar negeri, waktu itu aku udah sampai berpikir karena aku nggak kuliah, aku mending kerja di luar negeri aja lah ya gitu kan. Jadi ya kebetulan keterimanya duluan di Jepang, jadi aku kerja di Jepang aja. Oh berarti beliau ini nggak cuma bisa satu bahasa guys, nggak cuma nggak cuma dua bahasa, Indo sama Jepang, tapi ada lebih lima nyampe ya. Berapa ya tadi? Sebenarnya yang kepake sekarang yang masih bisa mungkin bahasa Inggris, Jepang sama Belanda sih sedikit. Oke, 3 bahasa asing beliau bisa kuasain ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa lama sih Sensei di Jepang, tinggal di Jepang dari awal berangkat sampai pulangnya lagi nih? Karena aku dulu waktu itu programnya magang, jadi aku cuma 3 tahun aja ngabisin kontrak gitu, dari 2017 sampai 2020. Itu di sana cuma bener-bener kerja atau ada waktu buat kayak liburan dulu gitu, berapa lama di sana? Sebenarnya kalau di sana ya, saya udah sampai sana nih, gitu, atau sebelum ke berangkat ke Jepangnya. Pas udah sampai sana ataupun pas udah selesai kontrak gitu, kayak Gitu. misal udah selesai kontrak tapi nggak mau langsung pulang, pengen diem dulu di situ berapa lama gitu? Enggak sih, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah habis kontrak itu kan ngepas sama izin tinggal juga.
Oh, Jadi langsung pulang. Biasanya sehari sebelumnya tuh atau enggak pas malamnya itu udah pulang. Tanggal 27 atau enggak tanggal 28-nya pas itu udah harus pulang ke Indo gitu. Tapi oke kalau oke. misalkan untuk libur kerja itu biasanya ada yang namanya Golden Week Iya. gitu. Golden Week itu libur di bulan Mei gitu. Kalau nggak salah ada mungkin 3 hari tanggal merahnya bisa seminggu sih dulu aku dikasihnya seminggu gitu. Jadi emang khusus bulan itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu untuk libur Oke. gitu. Berarti kita kalau udah selesai kontrak, kita nggak bisa kayak liburan kemana sebagai turis gitu. Kalau itu kurang tahu sih, tapi aku tahunya ya kalau setahuku gitu ya, kalau misalkan udah habis kontrak udah pulang gitu. Maksudnya kan itu juga apa ya bersangkutan dengan izin tinggal ya. Jadi kayaknya nggak bisa deh, kalau menurutku ya. Berarti kalau misalkan kita nekat buat kayak nggak pulang gitu, itu termasuk kita itu pengunjung ilegal kah? Ya, iya dong. Bisa, Iya kan, oke. karena kan Bisa ada. dibilang begitu ya. Iya kan nggak ada keterangannya gitu. Maksudnya untuk apanya gitu. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi nih. Dulu nih waktu di Jepang kerjanya di kota mana sih? Aku dulu kerja di Kure. Kure itu bagian dari prefektur Hiroshima. Oke. Gitu. Di Ondo. Hiroshima. Betul. Hiroshima itu Nah, Hiroshima itu bagian Jepang Chugoku, di tengah-tengah. di tengah-tengah. Dia di kota atau kayak banyak hutan gitu? Kalau aku kan kerja di laut ya. Oke. Aku kerjakannya bidang laut gitu. Jadi di Hiroshima-nya ini di Kure, Kureshi, Ondocho, Minami Ondo gitu. Nanti bisa cari sendiri di Google Maps kalau mau. Cuman ya di kayak pedesaan gitu aja sih. Cuman beda kan ya desa kita sama desa sana gitu. Oh, oke oke. Gitu, desanya pinggir laut. Ya berarti sensei bisa ini apa? Bawa perahu sebagai apa nakoda ya? Pernah diajarin. Pernah diajarin. Oke. Ini selain jadi guru, beliau juga bisa bawa perahu nih. Perahu Gak kertas. gacor juga ya. Perahu kertas. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mana tadi? Oke, dulu kerja apa di waktu Jepang udah dijawab ya sebagai apa nelayan ya? Bukan lah ya, Bukan tapi lain. bidang kelautan gitu. Dulu apa kalau bahasa Jepangnya itu Shisang Yohoku. Kalau di bahasa Indonesia itu mungkin di budidaya perikanan. Oke, budidaya perikanan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kesan pertama waktu pertama kali ke Jepang gitu. Waktu pertama kali nyampe ke Jepang, gimana nih experience-nya, perasaannya gitu. Kayak, oh ternyata Jepang gini gitu. Sebenarnya ya nggak jauh beda sama di apa ya, sama di Indo. Cuman pertama lebih bersih, Oke. jelas itu lebih bersih. Kedua lebih sepi juga. Oke. Ketiga yang paling berkesan tuh adalah langitnya biru. Oke. Gitu kayak seakan-akan langit tuh emang sedekat itu gitu loh. Jadi kayak biru aja langitnya gitu. Oh, Kalau misalkan kita bandingin sama di langit Indo kan ya. Kalau di Indo tuh biasanya ada biru tapi agak sedikit keabu-abuan kan. Kalau di sana birunya tuh biru banget, biru langit banget. Gitu. nah jadi fun fact-nya ini, kenapa langit di Jepang bisa lebih bagus, itu karena berpengaruh dari posisi matahari guys gitu. Anjay. Oh gitu. Iya, emang beneran kayak gitu. Baru tahu. Nah, jadi kan negara kita itu pas di garis khatulistiwa, matahari tepat di atas, terus Jepang kan di atas Indonesia, terus kayak ya pokoknya gitulah. Ya apa gitulah. Pokoknya nanti kalian cari aja di TikTok ya guys, kenapa langit Jepang lebih bagus daripada langit Indonesia. Oh gitu. Langit Indonesia juga bagus, tapi Ya. lebih bagus kata kebanyakan orang lebih bagus langit di Jepang gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih budaya atau kebiasaan mereka orang Jepang yang bikin sensei gak biasa waktu pertama kali ke Jepang itu? Jadi kayak sensei ke apa ya? Karena kan sensei baru pertama kali ke Jepang tuh, pasti harus beradaptasi. Ada nggak sih hal yang apa ya? Yang apa tadi? Yang bikin sensei nggak biasa waktu pertama kali gitu. Paling dari minum air. Minum air, gimana tuh? Sekarang orang-orang minum air rumah tuh dari keran. Oh iya, Tuh. Ya kan lo pertama kali datang ya. Terus kayak
haus nih gitu kan, Iya. belum minum. Terus aku nanya senpaiku gitu, galon di mana? Gitu. Karena kan mau minum kan, kita nyari galon nih kalau di Indonesia kan nyari galon gitu. Oke. Ada galon kan. Iya. Terus si senpaiku ketawa, di Jepang minum air dari keran katanya gitu. Itu tapi di sana dia ada galon gak sih? Ada tapi cuman nggak sebesar di kita kan. Kalau kita 19-20 liter kan. Oh, iya. Cuman di sana paling 4-5 liter aja. Oh gitu. Tapi kayak memang untuk perjalanan sebentar lah gitu. Oke. Nah lanjut apa tadi ya? Perbedaan apa yang paling kerasa waktu di Indo dan waktu di Jepang nih? Perbedaan apa ya? Dalam hal apa dulu nih? Dalam ya terserah sensei lah, mau dari dalam hal apa dulu aja. Perbedaan yang paling terasa tuh mungkin lebih membentuk kemandirian kita ya. Kemandirian. Karena kan di sana ya bisa dibilang kita hidup sendiri gitu loh. Kalau misalkan di Indo kan kita ada masalah nih, bisa pulang dulu ke rumah orang tua gitu, bisa ke teman dekat kita juga kan, bisa main gitu, bisa nongkrong sama anak-anak yang lain. Dan kalau di Jepang kan kita nggak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi kita tuh lebih kayak dipaksa untuk lebih kuat ngejalanin hidup aja sih gitu. Apalagi yang masalah besarnya kalau lagi ngangen orang tua gitu loh. Nah itu masalah berat sih. Tapi ya tetap karena kita orang Indonesia juga, bawa nama Indonesia juga ke sana kan. Iya. Gitu ya harus tetap kuat aja sih. Menurutku gitu. Oh, jadi buat kalian yang mau kerja ke Jepang nih, kalian harus siap-siap dulu, kuatkan hati dan mental. Kalau kalian gak kuat hati buat ninggalin keluarga, gitu. Walaupun kalian kerja di Jepang itu demi keluarga, tapi pasti ada rasa buat nggak tega ninggalin keluarga ya, gitu. Sama mental nih, karena dunia pekerjaan udah pasti nggak selamanya lembut ya, udah pasti keras gitu. Beda sama kuliah sama sekolah lah. Nah, beda dunia kerja beda sama dunia kuliah sama sekolah gitu. Mau di Indo di mana juga dunia kerja pasti. Nah, gitu guys. Oke, lanjut. Apa pengalaman enak dan gak enaknya waktu kerja di Jepang, atau ada hal atau kejadian lucu juga gitu? Kalau enaknya ya jelas pas gajian sih. Gajian, karena gede ya, gede. Lumayan lah ya. Lumayan gede nih. Enaknya pas gajian, terus kalau misalkan diajak sama keluarga atasan buat jalan-jalan tuh, kan kita nggak keluar biaya gitu kan, buat makan-makan juga itu enaknya. Nah, nggak enaknya adalah ketika apa ya, tetap tadi sih balik lagi sih ke orang tua ya gitu. Pengen main gitu sama teman-teman dekat sebelumnya kan yang di SMA gitu ya, pengen main kayak gitu sih. Nggak enaknya paling itu aja. Kangen ya. Lebih kangen ke orang-orang Indonesianya. Oh iya. Mungkin ya menurutku gitu. Kalau kejadian lucunya sih nggak terlalu banyak ya, karena kan orang Jepang juga kerja. Kalau udah kerja banget serius gitu kan. Cuman kalau pengalaman lucunya ya udah nggak inget sih karena udah lumayan lama Udah juga lama kan. banget ya. Iya, Karena itu dari tahun 2000 berapa kerja Jepang tuh apa? 2017 sampai 2020. 2020 berarti udah 5 tahun lalu tuh. Udah mau 5 tahun lalu. Oke, lanjut. Bahasa sehari-hari mereka sama gak sih dengan bahasa Jepang yang diajarin waktu masih di sekolah gitu? Kalau misalkan bahasa Jepang yang diajarin di sekolah itu lebih ke futsu, apa ya, bukan futsu ya, bahasa Jepang sehari-hari mereka tuh kayak bahasa resmi orang Jepangnya gitu kan. Tapi kan tetap ada perbedaan wilayah ya gitu. Ada Chugoku, ada Kansai, ada Chubu, ada apa itu di atas Hokkaido. Nah itu juga kadang kalau misalkan kita ditempatin di tempat yang beda, itu mereka punya aksen sama bahasa daerahnya sendiri. Oke. Gitu. Jadi gimana ya, orang Jepang sana juga misalkan mereka sudah lama tinggal di situ ya pakai bahasa Jepang yang ada Daerah di daerah mereka. situ. Ya, gitu. Oh berarti sama kayak di Indonesia ya? Iya, sama Ada kayak di bahasa Betawi, ada bahasa Betul. bahasanya daerah-daerah Indonesia gimana sih? Kan kalau misalkan di pelajaran bahasa Indonesia kan kayak ngomongnya terlalu baku. Tapi kalau misalkan kayak di Jakarta atau Bekasi ngomongnya kayak ya yang kalian tahu sendiri gitu kan, beda sama yang diajarin sekolah. Sama ya Jepang sama Indo berarti. Sama aja, cuman bedanya ya kalau Jepang kan lebih sedikit gitu ya. Indonesia kan beragam banget nih bahasa, terbanyak keberapa tuh di dunia. Banyak banget sih. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya, apa nih?
dulu waktu sensei masih belajar bahasa Jepang, apa sih keluh kesahnya dan apa yang sensei lakuin waktu lagi mumet gitu, lagi pusing banget belajar bahasa Jepang? Kalau kesannya Iya. bahasa Jepang. Apa ya kalau Apa kesannya nih? mah udah pasti itu mah kanji. Kanji. Wah, udah beda banget kan kalau kanji itu kayak lebih ke gambar bukan gitu loh. Kalau tulisan juga bukan kan kalau kanji itu udah pasti susah lah ya. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk nanganinnya sih ya kita kalau aku biasanya ya rehat dulu sejenak gitu kan, ngemil dulu, ngapain dulu gitu kan. Terus misalkan mau lanjut lagi ya juga sampai dengerin musik. Kebetulan aku juga orangnya kan suka musik banget nih, orang musik banget. Jadi sambil dengerin musik gitu ya. Intinya ya pelan-pelan aja sih gitu, nggak usah sampai terpush banget. Tapi yang penting kita bisa ingat apa materi yang dipelajarinnya Oke. gitu. Jadi ya ternyata biar nggak mumet ya kayak orang pada umumnya ya. Iya, gitu. Nyantai aja. Nyantai gitu. aja gitu. Ya jangan terlalu santai juga kan, terlalu santai ntar nggak ada yang masuk. Gitu. Nah itu kalian boleh nyantai tapi jangan over nyantai guys. Gitu. Tetap fokus lah ya intinya. Nah lanjut mana lagi? Nah Jepang kan dikenal dengan orangnya yang sangat ramah-ramah nih. Betul. Nah waktu sensei di sana, apakah benar sehari-harinya mereka sesopan kayak yang ditunjukin di sosial media gitu? Betul banget. Betul banget. Betul banget. Dalam usia berapapun gitu ya, dari anak sekolah sampai yang orang tua pun gitu. Berarti benar-benar seramah dan sesopan itu. Sesopan itu gitu loh. Ada, tapi ada juga yang nggak biasa aja gitu ya, dia nggak mau A1, cuman kebanyakan gitu loh. Kebanyakan ya seramah itu sih. Gitu. Wah, even kayak kita nggak kenal nih di jalan papasan gitu ya, berada papasan di jalan, tetap mereka kayak nyapa gitu, ayo zamas gitu kan, konnichiwa gitu, tetap gitu. Enggak saling cuek main lonong aja gitu. Ya, emang buka asing. Set. Nyelonong aja. Saya tuh enggak kayak gitu. Bahkan kayak anak-anak sekolahnya nih, misalkan mereka lagi nyebrang jalan gitu kan, terus kita kasih mereka nyebrang tuh mereka pasti bilang arigatou gozaimasu gitu. Sambil nunduk gitu ya. Udah mereka selesai nyebrang baru mereka bilang arigatou gozaimasu gitu. Udah apa ya namanya ya? Nunduk lah ya. Berarti kalau misalkan ketemu bener-bener kayak semuanya nunduk gitu, saling nunduk. Ya tapi nggak sampai nunduk yang yang segini juga, enggak. Oh, jadi kayak cuma gini aja. Oh, jadi setiap tundukan itu ada ininya gitu, ada artinya. Ada artinya, Semakin artinya, bungkuk semakin pokoknya ada artinya lah ya gitu. Biasanya kalau udah bungkuk kayak gini biasanya permintaan maaf gitu. Kalau misalkan nyapa aja cukup sedikit aja udah cukup. Oke. Gitu. Tapi di sono ada nggak sih kayak lagi papasan nyapanya itu pakai gestur alis gitu? Kayak angkat alis kayak gitu. Aduh, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya guys ya. Gangguan teknis. Tadi ya gangguan teknis. Tadi sampai mana kita ngobrol? Gila, yang nyapa. Oh, yang nyapa pakai alis ya. Tadi sono ada nggak sih? Nggak ada. Beda tadi. Ayo nyapa gitu. Iya. Orang Indo terlalu nyantuy ya gitu. Iya. Mereka punya isyarat gestur buat yang berbagai arti gitu. Kalau nggak gini, iya gitu doang. ngangkat dagu sama ngangkat alis gitu doang gitu. Padahal walaupun di motor ada teknologi yang namanya klakson, dia bukannya pakai klakson tapi pakai alis gitu. Gitu. Gitu doang udah. Tapi kalau di Bandung itu kalau klakson tuh emang buat nyapa doang gitu. Nyapa doang. Kalau misalkan ada temen ya tintin udah gitu. Bukan buat kalau lampu lalu lintas udah hijau langsung tun gitu. Nah itu beda budaya. Saya nggak mau ngomong daerah mana. Beda. Oke, lanjut nih. Mana ya? Oke. Waktu pertama kali ke Jepang nih, pernah nggak salah ngomong bahasa Jepang waktu ngomong ke orang Jepang sampai sensei malu banget? Aduh, udah nggak inget lagi. Tapi dulu pernah kayak kan ada tuh apa ya, kresek belanja gitu kan. Kresek belanja. Oke. Terus aku bilang mungkin kosakataku salah gitu. Iya. Terus sampai si kasirnya ini ngulang-ngulang gitu loh si kasirnya. Mas mau ide mas maaf coba sekali lagi gitu. Tapi kotobaku salah gitu, bukan kresek belanja. Aku minta tuh pokoknya kotoba lain lah artinya. Sampai aku ditolongin sama nenek-nenek di belakangku yang lagi ngantri gitu kan. Jadi malu banget gitu mungkin maksudnya si neneknya bilang maksudnya ini mungkin gitu kan. Terus si kasirnya tuh ngasih lihat ini maksudnya gitu kan, dia nunjukin kresek belanja. Ah iya itu. Terus si kasirnya bilang, "Nah ini tuh apa bahasa Jepangnya ini," katanya gitu.
Oke. Jadi udah ngantri banget itu ke belakang kan, jadi malu banget tuh orang Oh iya. ketahuan. Tapi nggak diledekin atau dimarahin itu sama orang lain yang ngantri. Enggak sih, justru itu dia dibantuin nenek-nenek. Oke. Malah Jadi dibantu bahasa Jepangnya. berarti emang seramah itu guys orang-orang Jepang itu. Nggak kayak di ada negara kalau misalkan ngantri lama malah diomelin gitu. Ada. Cuman ya sama mungkin waktu naik bis sih. Aku pertama kali jalan-jalan gitu kan. Jadi dari tempat kerjaku ke apa ya, ke tempat main tuh harus naik bis. Ya. Nah kebetulan senpaiku ini dia kan udah biasa ya gitu jalan-jalan jauh gitu kemana-mana muter-muter gitu. Nah aku tuh belum terbiasa gitu kan, jadi udah capek duluan nih. Iya. Aku selalu tahu aku naik bis di mana aja gitu kan. Nah nggak taunya bisnya nyasar sampai harusnya yang ke daerahku kan daerah laut ya. Si bisnya ini naik ke daerah gunung. Oh. Ya, jadi kan waktu bisnya sampai di pemberhentian terakhir, Oke. si supirnya nanya kamu kemana. Terus aku cuma waktu itu kan belum terlalu lancar ya kan. Iya. Nah, aku cuma nunjukin KTP itu Zaryo Kadoku ke supirnya, terus dia bilang ini nyasarnya jauh banget kayaknya dari ujung ke ujung kayak gitu. Akhirnya ya dianterin lagi, maksudnya naik bis itu lagi ke stasiun bis, terus diarahin pulang sama dia gitu. Lanjut. Santai aja lah kita lah. Jangan terlalu kaku. Lanjut apa lagi ya? Aduh, mataku burung lagi. Kacamata mau nih. Ya perlu. Mana ya? Oh, orang mana sih? Oke. Nah, orang Jepang kan terkenal sopannya nih. Pernah gak sih ngelihat mereka marah banget atau bahkan sampai lepas kendali dan bikin sensei nggak nyangka kalau pas mereka marah tuh kayak gini gitu. Gimana tuh? Pernah lihat film Genji gak? Genji pernah? Nah, itulah marahannya mereka tuh kayak gitu. Oh iya. Iya beneran sampai teriak-teriak gitu loh. Cuman mereka teriaknya tuh nggak kayak personal ya gitu. Kayak biasanya mereka teriak pas di tempat yang lagi rame. Gitu biasanya kita lagi ngumpul nih, nah baru mereka marah-marahnya di situ. Oh, oke. Pernah lihat yang kayak gitu sering. Tapi sensei jadi takut gak sih? Takut sih enggak ya, cuman kayak ngerasa nggak enak aja gitu loh. Oh, oke. Gitu. Tapi kebetulan aku belum pernah sih sampai dimarahin kayak gitu. Nah, berarti yang di sosmed itu yang sopannya atau marahnya ternyata nggak bohongan guys, beneran gitu. Real Ya, real gitu. or fuck. Oke. Nah, ini berisik banget nih HP. Lanjut mana nih? Banyak banget nih yang nanya nih. Buset deh. Emang beda emang. Kalau sensei favorit siswa tuh pasti gitu, banyak banget yang nanya. Ya gitulah. Wajar semua nggak disambung. Ya emang favorit dia, beneran favorit. Nggak jelas. Host nggak jelas. Barudak Bandung teh ya. Host nggak jelas. Nah, lanjut. Nah, pengalaman aneh atau absurd waktu di Jepang nih ada nggak sih? Pengalaman aneh enggak sih, nggak ada. Cuman kalau misalkan kalian ke sana, lebih ke neneknya tuh masih berjiwa muda. Nenek-neneknya masih berjiwa muda, masih mau kerja gitu loh, masih ngecat rambut. Itu nenek-neneknya di sana gitu. Oh iya, masih aktif banget ya. Masih aktif banget. Dibilang aneh sih enggak, cuman mungkin lebih ke unik ya gitu. Kayak semangat hidupnya masih tinggi lah ya. Oke. Kalau misalkan di kita kan nenek-nenek nih umur 60 kan udah ngajian. Ya, udah gitulah gitu. Tahu Udah sendiri. mempersiapkan kehidupan ini Selanjutnya. setelah kemeninggalan enggak tuh. Meninggal. Meninggal. Nah, lanjut mana ya? Makanan Jepang yang menurut sensei aneh atau nggak cocok yang pernah sensei cobain nih. Kan lidah sensei itu lidah orang Indonesia, apalagi lidah orang Sunda nih. Ya, betul. Apa ya paling ubur-ubur sih kalau menurutku. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Gimana tuh rasanya? Lembek kah? Enggak lembek, kayak apa ya? Ya kayak ubur-ubur. Apa ya, kayak ikan biasa sebenarnya, cuman karena kita tahu itu ubur-ubur. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak gitulah pokoknya intinya.
Ini dia ada dagingnya, bukannya dia kayak lembek banget gitu Iya, ya? daging selaput kali ya kayak Iya gitu. kayak selaput gitu kan. Ya kayak gitu tetap dimakan kok. Tapi kayak Sebenarnya makan kayak rasa apa ya? Sushi pakai cumi. sushi pakai cumi. Nah, rasanya lebih lebih mirip-mirip tapi nggak terlalu mirip juga sih. Bingung bingung gimana jelasinnya ya? Kayak makan kulit ayam apa? Nggak juga. Enggak juga. Nggak juga sih. Ya gitu intinya lah, rasa ubur-ubur pokoknya mah. Dominan ke apa sih Dominan rasanya? ya rasanya ada asinnya dikit, cuman lebih ke tekstur sih, menonjol di teksturnya aja gitu. Oh, oke. Nah, selanjutnya daerah Jepang. Daerah Jepang mana yang pengen sensei tinggali dengan waktu yang sangat lama atau bahkan pengen menetap nih jadi warga negara Jepang aja karena tempat itu enak. Jelas sih di tempat kerjaku dulu sih. Gitu di Hiroshima. Hiroshima. Oke. Hiroshimanya ya Kure, Ondo gitu. Di situ sih. Kayaknya pengen kalau misalkan ada rumah dijual di sana terus ada uangnya ya udah tinggal sana aja gitu kalau bisa kan. Cuman ya belum ada uangnya sih. Ya gimana ya? Nah kan sensei tinggal di Hiroshima nih. Nah teman-teman pasti tahu kalau sejarah Hiroshima itu adalah dulu pernah kena bom atom apa nuklir sih? Bom nuklir. Ya bom itulah gitu. Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, oh ya by the way Hiroshima dan Nagasaki itu deketan atau jauh? Jauh. Jauh. Beda pulau. Beda pulau. Nah, waktu sensei di Hiroshima ini ada nggak sih bekas atau jejak peninggalan dari kejadian bom itu? Nah, kalau misalkan nanya gitu itu ada kayak sebuah situs, apa ya tempat situsnya Oke. itu. Itu namanya Gembaku Dome. Oke. Gitu. Gembaku Dome ini ada museumnya. Iya. Museumnya ada, terus ada tempatnya itu namanya Gembaku Dome itu. Jadi ada satu bangunan gitu, sisa kena bom yang masih bersisa di situ. Itu terus ada api abadi sama Taman Perdamaian ya, Makoeng namanya kalau bahasa Jepangnya tuh. Taman Perdamaian. Perdamaian di sana kan kebanyakan korban dari bom atom ini tuh anak-anak dan warga sipil gitu ya. Nah, jadi di sana tuh ada banyak patung terus ada lonceng gitu buat apa ya namanya ya? Bukan menghormati ya gitu, mengenang aja Iya. korban-korban yang kena bom atom dulu. Oke. Gitu. Sama ada api abadi. Mungkin itu kayak semangat juang orang-orang Hiroshima gimana caranya buat bangkit dari keterpurukannya mereka. Oke, jadi ada filosofinya ya, guys. Gitu. Nah, lanjut lagi nih. Nah, ini kalau ini pertanyaan langsung dari murid-muridnya Rizky Sensei nih. Ini bukan hanya dari muridnya Rizky Sensei ya, ada murid dari kelas lain juga nih. Nah, ini ya namanya anak-anak pasti pertanyaannya agak aneh ya. Yang pertama, kok bisa awet muda ya? Ya kan emang masih muda. Masih 27 masih muda. masih 27 masih muda. 27 masih muda. Cuman ya tips aja ya kalau ada hal apa-apa tuh jangan di overthinkingin gitu loh. Jadi capek ke sendiri sumpah. Iya. Kalau misalkan kalian mikir apa ya mikir satu hal yang emang nggak jelas ke depannya ya udah jalanin aja sih gitu. Sama hal yang udah lalu udah lupain gitu loh. Yang penting lu fokus untuk hari ini lu ngapain udah selesai gitu. Jadi pikiran juga ini ya apa ke depresian juga ngaruh ke betul, bukan kedepresian pikiran. oh ya pikiran juga ngaruh ke badan ke muka gitu. Jadi kalau makin banyak pikiran makin apa-apa dipikirin makin stres muka kelihatan lebih tua gitu. Capek pasti capek. Capek. Nah, lanjut nih. Kok bisa banget lancar banget bahasa Jepangnya? Gimana caranya? Caranya pergi ke sana kerja sama orang Jepang dengerin tiap hari terus ingat Ya, belajar gitu, nggak ada caranya. gitu. Cuma konsistenan ya. Gitu. Jangan maksudnya udah belajar ke Jepang, udah belajar bahasa Jepang gitu. Belajar bahasa Jepang tuh bisa dari mana aja kok gitu. Dari anim, dari musiknya gitu kan, dari atasan kalian, dari senpai kalian, teman kalian. Jadi yang penting ada kemauan dari diri kalian gitu. Jangan kayak pokoknya gitu dah. Jelas. Oke, lanjut. Anjir. Lanjut di Jepang udah pernah kemana aja nih? Ini kan di Jepang sampai 3 tahun nih. Pernah kemana aja nih Sensei? Aku ya jelas ya Hiroshima pernah, Hime pernah, Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto juga pernah. Oh, itu Gitu.
waktu lagi libur kah? Jelas kalau lagi libur, masa lagi kerja liburan, pertanyaan apa ini? Ya mungkin ada kayak gathering gitu dari perusahaan. Enggak ada. Paling kalau misalnya catering dari perusahaan paling cuma makan sama dulu ke apa ya namanya tuh? Sorry lupa. Ada Miyajima Island. Itu kota. Itu dia kayak pulau gitu. Di sana apa ya tempat wisata juga, ada akuarium juga besar. Kalau misalkan di kita mungkin kayak Jakarta Aquarium sama di SeaWorld kan. Nah, gitu. Main sana aja sih. Kebanyakan tiap bulan tuh makan-makan sih dari saconya. Oke. Gitu. Lanjut. Ini yang yang ini kayaknya jangan dijawab deh, soalnya tadi pas briefing katanya ini gak usah ditanyain. Oh gitu. Ya. Apa sih? Pernah pacaran sama orang Jepang? Mau dijawab apa enggak nih? Pernah. Oke, dijawab nih. Pernah pacaran sama orang Jepang. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Dah tuh. Udah dijawab ya. Nggak usah nanya lebih rinci. Kepo amat. Dah, cukup. Nah, terus Next. Sensei kan kerja sebagai pelaut lah ya. Pelaut nih. Pernah nggak sih berenang di laut gitu? Jelas pernah. Pernah ya, nggak mungkin nggak pernah ya. Iya, pernah. Pertanyaan macam apa ini? Coba lah kalau nanya tuh yang berbobot. Apa ini? Nah, oke, kalau dari aku pertanyaan, pernah nggak sih berenang waktu kan di Jepang ada musim salju nih. Daerah Sensei kena musim salju nggak sih? Kalau Hiroshima itu dia udah masuk daerah tengah ya. Jadi saljunya tipis-tipis. Kalaupun ada masih udah tipis banget. Oke. Nah, tapi pernah nggak waktu musim salju Sensei ini berenang di laut gitu? Taruh hostnya waras gak nih? Coba dipikir. Mungkin dari suhunya aja nih ya. Dari suhunya aja. Dingin nih ya. Dingin nih. 3, -2, -3. Terus disuruh berenang ke laut. Coba dipikir dulu gitu. Ya mungkin biar badan Sensei itu lebih kuat gitu kan. Enggak, yang ada waktu nyebur meninggal. Hipotermia ya. Pertanyaan apa sih? Kalau musim panas, baru berenang nggak apa-apa. Oh gitu. Oh iya, di sana ada musim ini nggak sih ya? Musim duren? Bukan, nggak ada. Bukan apa? Musim rambutan. Sakura. Oh, kalau sakura musim semi dong. Oh, musim semi itu jatuhnya. Oke. Di sana ada banyak sakura di daerah tempat tinggal Sensei. Sepanjang Jepang pasti ada. Sepanjang Jepang ada. Itu dia tumbuhnya alami atau di budidayain sih? Oh, kalau itu kurang tahu sih. Kurang tahu. Gitu. Oke, berarti kemungkinan tumbuh sendiri gitu. Tumbuh sendiri mungkin. Ya. Karena kan sakura khas Jepang kan. Iya. Nah, lanjut di tempat tinggal Sensei di Jepang ada berapa musim? Tadi salju. Loh. Kan saya Ini siapa yang nanya nih? Ini murid mana nih yang nanya nih? Lo kan jelas-jelas Jepang. Jepang tuh negara dengan iklim 4 ya kan. Musim semi ya? Haru Natsu Aki Fuyu. Apa itu semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Gugur, musim dingin. Oke, dah gitu ya. Gimana sih masa musim doang nggak tahu. Nggak apa-apa. Makasih yang udah nanya ya. Nah, nah ini nih. Sisi gelap Jepang yang Sensei alamin. Si gelap? Iya. Si gelapnya apa ya? Apa nih? Nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Nggak ada, oke. Nggak ada nih. Lanjut, rekomendasi tempat nyantai di Jepang nih. Apa? Rekomendasi tempat nyantai? Ya. Yang paling murah nih. Oke, yang paling murah. Yang paling murah. Udah jelas, taman pinggir pantai. Taman pinggir pantai. Terus kalau yang paling mahal? Paling mahal banyak ya. Kalian bisa ke Tokyo, bisa ke Osaka bisa ya. ke Tokyo, Osaka gitu. Bisa ke kotanya lah. Kalian yang di situ bisa ngabisin duit serah kalian lah. Kalau misalkan yang mau paling murah itu udah taman pinggir laut. Ada Jido Hambaikinya. Jido Hambaiki itu tempat mesin minum otomatis gitu. Duduk di sana, minum kopi, ngerokok, makan-makan, dah selesai. Oh iya, di sana kendaraannya ada motor kan ya? Ada. Tapi motor tuh seberagam dan sebanyak kayak di Indonesia nggak sih?
Kalau orang Jepang sendiri, kalau misalkan mereka beli motor tuh, kalau nggak buat orang tua, Oke. buat sekolah, Ya. yang rumahnya jauh dari jauh dari rumah, Oke. itu pun beli motor untuk sekolah tuh biasanya mereka yang udah di pelosoknya gitu, di kampungnya gitu. Oh. Sama memang motor yang cc-nya gede-gede Hmm. gitu. Jadi nggak terlalu banyak pakai motor. Tapi untuk kendaraan mereka dominan pakai kendaraan apa nih? Bis kah, angkutan umum itu atau sepeda nih? Kebanyakan waktu aku dulu di sana tuh untuk yang berada ya, mereka punya mobil pribadi. Mobil Itu pun pribadi. mobil family car. Iya. Gitu yang emang ukurannya kecil-kecil. Kalau di kita tuh kayak Suzuki apa ya? Mobil-mobil SUV Karimun. lah. Karimun. Karimun. Yang kecil, yang kotak Oh. gitu. Oh iya tahu tahu. Nah, kebanyakan bentuk-bentuknya modelan kayak gitu. Gitu. Yang apa? Yang mungkin bagi menurut beberapa orang aneh gitu ya desain mobilnya gitu. Kalau misalkan penasaran cari aja apa ya? Daihatsu Tanto gitu. Daihatsu Tanto tuh silakan kalian cari atau ya cari aja lah gitu. Cari di Kalau penasaran iya, sama di mobil Chrome orang gitu. Jepang gimana? Daihatsu apa tadi? Tanto. Nah, ini gua tunjukin aja nih fotonya kayak gini mobilnya. Nah, lanjut mana lagi? Biaya hidup sensei di Jepang tuh berapa sih gitu? Ya hidup. Kalau aku termasuk orang yang irit. Irit. Karena makanku dikasih sama istrinya Sacho. Makan siang tuh. Oh, jadi selama jam kerja itu sensei selama hari. hampir nggak pernah ngeluarin duit buat makan. Enggak, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Tuh, karena makan siangnya itu dibekelin sama Oke. sarapan dan makan malamnya aku bikin sendiri, masak sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan nanya biaya hidup aku tuh 4 mang atau enggak 40.000 yen tuh udah cukup buat sebulan sama main. Oh, Gitu. jadi segitu nih. Dan buat kalau sarapan tuh sensei makannya apa sih? Kalau sarapan tuh apa yang dimasak malam paginya dimakan lagi, jadi nggak ribet. Gitu. Misalkan malam aku masak ayam, Oke. kan nggak habis semua kan? Iya. Gitu. Nanti paginya bangun, angetin ayamnya, udah makan. Oh gitu. Nah itu cara praktis dan cara hemat guys. Tips. Jadi kalau misalkan kalian lagi buru-buru nih, nggak usah mikir harus masak apa lagi. Masih ada makanan kemarin gitu. Tinggal diangetin. Tapi kalian juga makannya nggak boleh jorok. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kayak gitu ya pulang kerja langsung nggak bisa mas-masan sih, langsung masak, langsung cuci baju, bersih-bersih kan. Nah Kayak gitu. kalau semuanya udah disiapin baru kalian bisa nyantai guys. Nah lanjut. Berapa gaji sensei di Jepang? Dari awal ada kenaikan gak sih? Ada. Nah, dari awal mula deh, dari awal mula kerja nih di Jepang. Gitu. Kalau awal ya, apa ya berapa ya? Kita rupiahin aja lah ya. Ya, dirupiahin Kalau aja. dirupiahin itu tahun pertama Udah pasti 2 digit ya. ya sih, tapi 16, tahun kedua 18, terus tahun ketiganya hampir nyentuh 20. Lumayan banyak Kalau ya. dirupiahkan. Oke, kalau Dengan dirupiahkan. kurs pada saat itu. Dalam kurs 2017 sampai 2020. Nah, sekarang udah pasti naik lagi nih, guys. Karena kan tiap daerah juga UMR-nya per tahun tuh pasti naik. Iya gitu. Nah lanjut gimana rasanya jadi sensei ini? Karena sekarang sensei ini udah ngajar murid-murid dari batch apa? Juni ya? Februari sama Juni. Sekarang batch Juni ya? Batch Juni. Nah jadi sekarang Rizky Sensei ini udah ngajar batch baru yaitu batch Juni yang dimana anak-anaknya lumayan banyak sampai 25 orang. Dan jadi di LWK ini tuh kan ada beberapa kelas dan kelas sensei yang paling banyak bisa sampai 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipatnya ya dari kelas lain gitu. Gimana rasanya? Rasanya campur aduk sih. Campur aduk. Ya, kadang ya bangga juga dipercaya sama SGM buat ngajar anak dengan jumlah sekian gitu. Tapi ya capeknya ada. Gitu maksudnya ada ketakutan di mana ketika aku mengajar ada yang nggak ngerti karena kebanyakan udah ngerti dia nggak mau ngaku dia belum ngerti.
Oh, gitu gitu. loh. Karena kan kita nggak pernah kembali ngulang materi ke belakang untuk satu orang kan. Iya. Gitu. Takutnya semakin ke depan materinya makin bertambah. Nah, anaknya takutnya ketinggalan gitu. Itu sih ketakutan aku aja sih. Jadi kalau misalkan kalian gak ngerti, langsung tanya aja gitu. Jangan takut guys gitu. Rizky Sensei ini gak galak kok, baik dia. Paling baik, Baik, paling baik. idola. Idola, idaman. Oke, lanjut. Eh, oke, yang ini gimana rasanya ngajar siswa banyak udah jawab ya tadi. Lalu hal tersulit ngajar di kelas yang banyak siswa-siswinya nih. Tadi udah jawab ya. Itu juga masih termasuk. Ketakutannya gitu. Nah, lanjut lagi. Gimana caranya sabar ngajar banyak siswa-siswi gitu. Kenapa udah stres dia guys. Kebanyakan siswa. Caranya sebenarnya kayak aku buka memori aku dulu sih. Oke, Gitu. Dari waktu dulu juga aku belajar di LPK, kosongan gitu loh. Dengan adanya senseiku dulu juga yang sabar gitu ngajarin aku sampai berangkat juga. Iya. Nah, aku mungkin lebih ke ngelihat diri aku sendiri sih. Kalau misalnya pada saat itu senseiku marah-marah, Iya. mungkin materinya nggak bakal masuk. Nah, Gitu loh. Makanya aku lebih ke cara mengajarku tuh lebih ke sama seperti senseiku yang dulu ngajarin aku bahasa Jepang. sabar dan nyantai. Bukan nyantai juga, kayak apa ya? Ya udahlah, apa ya? Gimana ya? Bukan nyantai juga sih. Sabar dan lemah lembut. Dengan lemah lembut juga. Enggak lembut juga. Nggak terlalu lemah lembut ya. Jadi apa adanya aja. Apa gitu. adanya aja, oke. Pokoknya gitu deh. Lanjut, lebih lebih enak ngajar batch Februari atau batch Juni? Karena kan jumlahnya beda banget nih, unlock banget nih bedanya nih. Itu plus minus sih ya. Plus minus, Kalau oke. misalkan batch Februari nggak terlalu banyak, Ya, cuman mereka dari sisi umur juga udah ada kan. Jadi lebih susah masuknya. Oke. Kalau misalkan di batch Juni ini kan masih pada muda nih. Iya. Itu kebanyakan baru lulus sekolah. Cepet nangkepnya. Gitu cepet juga lupanya gitu. Nah, Balik lagi kembali ke kesadaran apa dari siswa masing-masing gitu loh. Misalkan kalau mereka butuh bahasa Jepang gitu loh. Seharusnya kan mereka lebih giat ya di luar jam pelajarannya Iya. gitu. Lebih niat lah ya. Iya. Gitu. Nah, batch Februari ini aku lihat gitu ya orang-orangnya tuh mereka bisa berpikir sampai ke sana. Iya. Karena sudah ada umurnya. Iya. Gitu kan. Nah, di batch Juni ini ketika di kelas mereka tuh cepat banget nangkap. Gitu. Cuman ketika di luar kelas nah tidak ada hal yang ditunjukkan di sebagaimana orang batch Februari gitu. Mungkin masih baru juga kan ya. Juni juga masih baru adaptasi gitu. Mungkin ya harapanku batch Juni juga bisa seperti batch Februari gitu kan. Apalagi batch Februari kan lulus 100% orangnya dari Kimatsu Shiking SDM kan. Nah, aku juga pengennya ya orang-orang batch Juni ini juga sama lulusannya dalam angka segitu juga. Nah, jadi buat kalian nih anak-anak batch Juni, ayo sungguh-sungguh buat belajar bahasa Jepangnya nih. Kasihan nih sensei kalian nih. Udah stres ngajar 25 anak. Gila ya. Kalau gua mah udah gila. Sensei juga udah gila. Cuma tutupin aja dikit. Tutupin aja lah. Gila Oke. dikit nggak ngaruh. Lanjut. Hal apa yang paling berkenan saat di Jepang? Apa yang berkenan saat di Jepang? Apa nih? Jelas apa ya? Nah, apa nih? Udah jelas ya perjalanan hidupnya selama di sana aja sih sebenarnya gitu. Kayak apa ya? Pahit manisnya di sana udah kealamin sih. Oke. Itu terlebih lagi manisnya sih ya. Manisnya, banyak manisnya ya? Lebih banyak ke manisnya. Manisnya. Oke. Lanjut lagi. Siapa lagi yang nanya nih? Tips dapetin cewek Jepang. Lu kalian ke Jepang mencari cewek apa mencari cuan nih? Ke Jepang cari uang ya kan? Cari uang Tapi gitu. pengen juga nyari Pengen ceweknya juga ya. bonusnya gitu. Iya. Udah gue kasih tips. Oke, apa nih? Satu, di tiap daerah itu pasti ada universitas kan? Iya. Yang ada orang Indonesianya. Iya. Silahkan join ke sana belajar bahasa Jepang. Oh, Gitu. Karena pasti nanti akan bertemu dengan mahasiswa Jepang di sana, ya kan? ini masuk universitasnya? Bukan masuk universitasnya, ikut belajar. Bergaulnya aja. Bergaulnya aja gitu. Karena mereka juga di sana pasti belajar bahasa Jepang dong. Buat relasi lah. Gitu. Betul. Itu satu. Kedua, kalau misalkan udah ketemu nih cewek Jepangnya, Iya. beranilah bertanya.
Gitu. Mulai dari hal-hal simpel aja gitu loh. Jangan sekali langsung minta nomornya, itu kemungkinan tidak akan diterima. Karena nggak nyaman mereka ya. Gak nyaman, betul. Karena orang Jepang tuh privasinya kan ketat banget. Iya, sama mereka, betul. kan. Sangat privasi gitu. Apalagi kalian itu pendatang, orang asing gitu. Ya, mungkin ya 2-3 kali pertemuan atau enggak 4 kali pertemuan gitu kan. Nah, baru boleh minta nomor atau lainnya kan gitu. Oke. Kemudian Apa lagi? chat dong. Masa punya nomornya nggak di chat nih? Itu dia. Chat dong. Di sana pakai WhatsApp nggak sih? Jarang, banyaknya pakai Line. Line. Oh, jadi Jepang tuh dominan ke Line gitu. Line. Oke. Sama Kakao Talk. Oke. Jadi chat dong. Nah, kelebihan orang Indonesia, cowok-cowok Indonesia dibanding cowok Jepang adalah kita lebih perhatian. Oh iya gitu. Kasih perhatian lah. Kamu udah makan belum? Gitu. Gimana hari ini? Udah ngapain aja? Nah, lu kasih hal tersebut ke cewek Jepang Oke. gitu loh. Nah, di sini adalah penentuannya. Iya. Kalau ternyata cewek Jepangnya welcome, boleh silahkan lanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Iya. Kalau ternyata tidak, udah mending jangan. Takutnya lu dilaporin ke polisi, ntar ditahan di sana. Itu. Gitu. Lanjut lagi. Oh iya, cewek Jepang pada gengsian gak sih kayak cewek-cewek di sini di Indo? Sama aja sih. Kalau menurutku ya, kalau menurutku yang sepengalamanku. Iya, gitu. sepengalaman. Enggak sih, enggak gengsi juga sih. Ya tergantung kitanya juga gitu. Kalau misalkan ternyata kitanya bikin dia nggak nyaman, ya mereka juga ilfil ke kita gitu. Kalau ternyata kita bikin mereka nyaman, ya mereka juga terbuka ke kita. Lebih gitu sih. Oke. Nah, lanjut lagi. Saran agar betah kerja di Jepang apa nih? Saran agar betah kerja di Jepang adalah ingat tujuan kamu ke sana tuh buat apa. Jangan buat nyari cewek. Masa kalian mahal-mahal orang tua kalian ngebiayain kalian buat belajar di LPK buat kerja ke Jepang, masa tujuan kalian cuma buat nyari cewek ya? Jangan guys. Jangan gitu. Maksudnya karena misalkan membahagiakan orang tua gitu kan, lagi capek banget nih dimarahin sama atasan, dimarahin sama orang Jepang gitu. Ya ingat tujuannya buat apa, misalkan buat orang tua atau buat masa depan kalian sendiri gitu kan, atau mau balas dendam ke mantan kalian yang mutusin kalian karena kalian miskin gitu kan. Nah itu diingat lagi coba gitu loh. Nah, pokoknya dapetin cewek Jepang itu sebagai bonus lah ya. Bonus gitu. Dan kalian juga bisa, kalau nggak bisa ngomong ya nggak bakal dapat bahasa nggak bakal dapat cewek Jepang gitu. Nah gitu. Lanjut. Pernah ngalamin kejadian horor gak nih di Jepang? Pernah. Apa tuh? Dulu kan waktu libur tuh kamu sering banget begadang kan ke sana sama temanku gitu kan. Nah kebetulan tempat tinggalku ini deket klinik tua. Klinik apa rumah sakit? Klinik tua. Oke. Lebih kecil ya. Gitu. Nah jadi waktu itu sekitar jam 2 atau setengah 3-an gitu kita masih bangun, lapar lah ya gitu. Terus ke Kombini itu minimarket gitu. Kita ke minimarket lewat klinik tua itu dulu memang karena jalannya hanya lewat situ gitu. Itu masuk ke dalamnya atau lewat depannya aja? Lewat depannya aja. Oke. Lewat depannya aja. Ngapain masuk ke klinik tua malam-malam? Mungkin gabut gitu. Bukan maling loh saya. Oke, lanjut. Nah, udah gitu. Gimana lagi nih? Ini lewat. Nah, belanja dulu di Kombini itu pas balik lagi karena kita bertiga nih. Iya. Bertiga. Nah, kebetulan aku sama temanku si A ini lihat ada kakek-kakek di klinik itu gitu loh, berdiri. Oke. Gitu. Nah, jelas kan karena kita harus banget aisatsu kan walaupun nggak kenal gitu kan. Apalagi papasan. Nah, kita berdua nih aisatsu. Yang satu enggak. Gitu. Akhirnya kita lewat aja nih orang tua ini kan, si kakek-kakek ini kan. Nah, yang anehnya adalah si kakek-kakeknya juga ikut aisatsu gini, ikut bungkuk gitu. Tapi nggak keluar suara. Gitu. Nah, pas kita tegur si B yang ke aisatsu ini, dia bilang dia nggak lihat apa-apa. Oh, sensei ini bertiga. Bertiga. Ya. Terus? Aku sama si A lihat kakek-kakek itu. Si B nggak lihat. Sensei ini jalannya itu ngejejer. Oke. Terus? Nah, terus ketika aku sama si A aisatsu, si B ini nggak ngeliat gak aisatsu gitu loh, karena dia nggak ngeliat. Gitu loh. Jadi pas dia lempeng aja jalan lurus gitu loh. Nah, ditegur dong sama si A ini, kenapa kamu gak aisatsu? Nah si B ini bilang, lah nggak ada orang kok. Nah pas aku sama si A lihat ke belakang emang udah nggak ada orang. Terus sensei lari. Yang pertama lari ya saya. Langsung lari ngacir ya. Iya. Nah ya. Karena ya pengalaman satu-satunya horor itu sih. Itu doang. Ya karena malam-malam gitu di dini hari lah ya. Dini hari di
tempat orang, di wilayah orang ketemu gituan ya panik anjir. Nah, ya lanjut lagi. Tempat yang mau didatengin lagi di Hiroshima. Tempat yang mau datangin lagi di Hiroshima. Iya. Aduh, berat. Berat. Karena sangat Iya, seru gitu sangat Hiroshima seru itu. sih. Mungkin taman apa ya? Aku lupa nama tamannya. Cuman di tempat tinggalku ini ada kan apa? Kayak taman gitu. Oke. Dekat jembatan Ondo. Kalau misalkan nggak tahu jembatan Ondo, nanti editornya kasih lihat jembatan Ondo di sini. Jembatan Ondo nih kayak gini nih guys. Nah, Ada dua jembatan Ondo gitu. Karena yang jembatan Ondo ini unik gitu kan. Terus ada tamannya gitu. Kalau misalkan bunganya tuh ganti-ganti terus karena banyak bunga di sana. Iya, kalau musim semi itu dia sakura. Nah, kalau misalkan musim gugur sama musim panas tuh beda lagi bunganya. Oh iya. Gitu. Itu mereka tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Tumbuh dong. sendiri. Oke. Udah kayak gitu, dari bukitnya juga udah kelihatan banget itu kayak apa ya? Pemandangan lautnya tuh lepas. Oh, Gitu. Mungkin tempat itu sih yang pengen aku kunjungin. siap. Lanjut orang yang paling berkenan saat sensei di Jepang nih apa nih? Siapa? Pertanyaan macam apa ini? Siapa yang nanya nih? Kalian yang nanya nih. Nggak terlalu detail, cuman aku bakal jawab Nakagawa Harumi. Udah selesai. Itu siapa ini sensei? Rahasia Rahasia. mantan gua. Kirain bosnya ya, ternyata mantannya. Beda. Udah kalian gak usah nanya detailnya lagi, intinya gitu udah. Nah, Pernah nggak sih ngerasain sakit hati gitu? Nah, nanti kalau kalian tanya gitu pasti sakit hati deh semua. udah gitu. Lanjut lagi, kalian gak usah nanya kenapa putus ya. Nah, lanjut lagi, tips berhemat dan menabung saat di Jepang. Tips berhemat sama menabung. Iya. Gitu. Apa ya? Satu, jangan lapar mata. Jangan lapar mata itu. Nah, kalian harus bisa bedain mana keinginan dan mana kebutuhan ya. Betul. Lalu apa lagi? Terus sebisa mungkin untuk hal-hal pribadi itu dilakuin sendiri gitu loh. Kayak makan, kayak cuci baju. Nah, yang kayak gitu juga ngaruh sebenarnya. Ya. Gitu. Dari beli makan aja, kalau misalkan sekali beli makan bento nih, 1.200, 1.300 yen. Kalau misalkan itu ditabung gitu loh, ditabung itu udah cukup banget. Ya. Mending masak sendiri aja, beli bahan-bahannya di supermarket terus masak sendiri. Itu karena lebih murah. Udah lebih murah dan lebih banyak dan lagi bisa dikombinasiin sesuai kalian ya. Tuh, ya, rasanya masih cita rasa Indonesia. Nah, gitu. Terus Kalian sama nge-laundry nih, cuci baju. Ada di sana ada koin koin laundry gitu. Oke. Satu koin laundry itu 500 yen, Iya, berapa rupiah tuh? 50.000 50.000. gitu. Kalau misalnya daripada dibuat untuk laundry, Ya. mending buat makanan. Kalau makanan jajan. sono 50 yen itu dapat apa sih? 500. Iya 500 yen. 500 yen tuh udah bisa dapat roti sama minuman satu. Minuman satu. Dan rasanya emang jangan disamakan dengan di sini lah ya gitu. Udah pasti juara lah makanan Jepang. Nah, gitu guys. Lalu, nah pertanyaan terakhir dari muridnya nih. Makanan favorit Rizky Sensei saat di Jepang nih apa nih? Makanan favorit saya tidak lain bukan sederhana aja, tamagoyaki. Apa tuh? Tamagoyaki itu telur dadarnya Jepang. Telur dadar. Betul. Oh, buat kalian yang penasaran tamagoyaki ya? Tamagoyaki. Tamagoyaki itu kayak gini guys. Nah, Nah, kayak gitu. Dan rasanya tuh nggak kayak telur kalau dikira kan asin ya. iya, Rasanya tuh manis gitu. manis. Manis. Tapi cara pembuatannya sama kayak telur dadar di Indo pada umumnya gitu. Bisa dibilang sama ya, di mana-mana juga sama gitu kalau telur dadar kan. Cuman ya lebih manis sama lebih tebal. Karena mereka digulung-gulung gitu kan. Oh, gulung-gulung. Oh, kayaknya kayak pernah lihat ya saya. Nah, oke. Ini pertanyaan semua udah terjawab oleh Rizky Sensei. Dan ini ada pertanyaan dengan Q&A phase. Jawab cepat gitu. Jawab cepat. Nih. Gak usah pakai alasan berarti. Nggak usah. Nggak usah. Ini Oke. sedikit doang nih. Gitu. Oke. Oke. Yang pertama, sushi atau ramen? Sushi. Sushi. Tokyo atau Kyoto? Tokyo. Tokyo. Tokyo atau Hiroshima? Hiroshima. Hiroshima. Manga atau anime?
Manga. Manga. Musim semi atau musim gugur? Musim gugur. Oke. Karaoke bar atau onsen? Onsen. Onsen. Onsen itu apa sih? Mandi air panas. Oke, mandi air panas. Lebih susah belajar bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Bahasa Jepang. Lebih susah bahasa Jepang atau bahasa Belanda? Bahasa Jepang. Oke. Di Jepang lebih enak tinggal sendiri atau bareng teman? Bareng teman. Bareng teman. Mending kerja di Jepang atau di Indonesia? Jepang. Jepang, karena yang udah diceritain tadi itulah enaknya kerja di Jepang gitu. Buat kalian yang pengen kerja di Jepang nih atau lagi pokoknya yang kalian pengen banget lah kerja di Jepang tapi kalian gak tahu caranya atau gimana, kalian bisa kontak aja LPK Seiko Global Mandiri. Kalian bisa tanya-tanya via DM IG, via TikTok, atau bisa WA ke admin WhatsApp LPK SGM ini. Linknya ada di bio IG dan TikTok juga itu. Nah, dan buat kalian yang karena kan biaya kerja ke Jepang itu dari pembelajaran sampai berangkatnya kan mahal ya gitu, udah pasti jutaan. Nah, buat kalian yang bingung soal biaya, di sini di LPK SGM ini udah menyediakan dana talangan ya, dana talangan yang bisa kalian lunasi ketika udah kerja di Jepang dan udah gajian di Jepang gitu. Jadi buat kalian yang pengen terima jadi aja atau simple, kalian boleh daftar lalu belajar dan berangkatnya pakai dana talangan ya gitu. Dan buat daftarnya kalian bisa lewat online ataupun offline ya, bisa lewat WhatsApp atau websitenya www.lpksgm ya, www.lpksgm.com atau .id sih atau .co.id. Tahu lah nggak ngurus lagi. www.lpksgm.com. Nah gitu. Terus apa lagi ya? Ada pesan-pesan gak sih dari Rizky Sensei buat murid-muridnya dan buat alumni LPK yang udah kerja di Jepang, yang alumni SGM, dan buat yang pengen kerja ke Jepang nih? Kalau dari aku, ketika kalian ada satu keinginan tuh jangan pernah nyerah di tengah jalan. Oke. Gitu loh. Silahkan ikuti kata orang yang sudah pernah berpengalaman. Nah, Gitu loh. Jangan sampai ketika ada keinginan tapi kaliannya nggak bisa diatur. Gitu loh. Jadi kalian salah jalan. Nah itu yang bahaya gitu loh. Kami di sini pengajar juga berpengalaman. Gitu ya. Jangan melakukan hal-hal sesuka sendiri lah. Gitu. Itu juga demi kalian gitu. Justru karena kami sayang kalian, makanya kami memberitahukan kepada kalian bahwa hal tersebut itu kurang baik. Nah, jadi marahnya Sensei ini bukan karena benci, bukan karena marah beneran marah dendam gitu. Statement ini udah pasti banyak diomongin dari orang tua yang mungkin menurut kalian statement ini udah basi. Tapi beneran guys, orang tua itu termasuk Sensei ini, mereka marah karena sayang, ingin kalian benar gitu. Betul. Bukan karena benci gitu, karena mereka nggak mau kalian gagal gitu. Betul. Guys. Nah, apalagi kan kesana kita bukan cuma bawa nama sendiri ya gitu. Jelas bawa nama sekolahnya, bawa nama orang tuanya juga, bawa nama negara juga gitu. Jangan sampai membuat nama-nama tersebut tuh jadi tercoreng gitu kan, jadi jelek. Jadi buat kalian tuh pokoknya mah jangan gengsian, jangan malas-malesan, pokoknya mah jangan jadi buat kalian tuh jangan terlalu over males lah gitu. Jadi kalau kalian males-malesan, kalian mau mulainya kapan gitu? Waktu terus berjalan, kalian nyantai, orang lain lari gitu. Jadi kalian bisa ketinggalan. Kalian jangan terlalu nyantai, pokoknya mah harus sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, apapun kalian dapet makian atau dapet sindiran, ciciran, apalah segala macam itu, jangan bikin impian kalian ini
terhambat gitu. Jadi tetaplah maju dengan betul. cara kalian sendiri, dengan jalan kalian gitu. Capek itu wajar. Nah, gitu. capek itu wajar. Ketika capek itu emang harus istirahat sebentar gitu loh. Nah, tapi setelah itu lari lagi. Lari Gitu loh. lagi Ingat, gitu. kita juga apa ya? Pasti kan pengen ke Jepang cepat nih. Pengen sampai tujuannya cepat nih. Nah, baik lagi ke diri sendirinya. Apakah kamu mau nyantai-nyantai saat jalannya, atau kamu mau lari gitu, biar sampai sampai cepat ke tujuannya. Nah, jadi pilihan hidup itu ada dua guys. Yang pertama senang dan nyantai di usia muda tapi susah di usia tua, atau enggak susah sih, atau repot lah, ribet, susah di usia muda tapi senang di usia tua gitu. Jadi buat kalian ya, ayo rubah mindset kalian, jangan apa-apa males gitu. Jadi gitu guys. Kayak semua pertanyaan udah terjawab ya, yang dari murid atau yang dari kita-kitanya juga nih udah dijawab oleh Rizky Sensei, dan mungkin podcastnya sudah selesai sampai di sini. Nah, akhirnya podcast bersama Rizky Sensei terlaksana, yang dimana udah tertunda dari kapan? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu nih. Aduh, gimana nih? Masa 2 bulan sampai ketunda gitu. Nah, oke. Berarti sampai sini saja obrolan saya dan Rizky Sensei ini. Sensei idaman, anjay. Gimana penutupannya? Nah, pokoknya jangan lupa follow juga sosial medianya LPKS Game dari Instagram, TikTok, YouTube juga, subscribe YouTube. Nah, itu. Dan jangan lupa join live LPKS Game setiap hari di TikTok guys. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya tentang LPKS Game, boleh aja kalian tanyain langsung di live TikTok kita. Nanti bakalan ditanya sama senpai atau alumni dari LPK SGM kita nih. Mereka pada jago-jago nih. Jadi buat kalian jangan tunggu lama lagi gitu. Ayo daftar yang banyak, kalau bisa sampai 50 siswa dah. Satu kelas 50 siswa. Biar meledak nih otak sensei. Udah sampai sini aja berarti ya. Podcast kedua kita. Terima kasih buat Rizky Sensei. Oh iya. Tadi di awal kita nggak salaman ya. Nggak bisa. Jadi terima kasih buat Rizky Sensei udah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya dan menjawab semua pertanyaan dari murid-murid yang agak lain ya gitu. Dan oke guys, terima kasih dan sampai jumpa di podcast ketiga kita selanjutnya. Dadah.